Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlita Salsabila dari kelas 2 PA 17 dengan NPM 1152175. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Perilaku dalam Kelompok. Pembahasan yang akan saya bahas hari ini, yang pertama ada pengertian kelompok menurut beberapa ahli, selanjutnya peran sosial dan peran gender, terus kemudian ada kohesivitas kelompok, dan yang terakhir social facilitation. Yang pertama ada pengertian kelompok. Menurut Humans, kelompok adalah sejumlah individu yang berkomunikasi dengan yang lainnya dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga setiap anggota kelompok dapat berkomunikasi dengan anggota lainnya. Selanjutnya, pengertian kelompok menurut Ahmad Esruki. Kelompok merupakan sejumlah orang yang berinteraksi antara satu dan lainnya yang secara psikologis sadar akan kehadiran yang lain dan yang menganggap diri mereka sebagai suatu kelompok. Yang terakhir, menurut Muzafir Sherif, kelompok adalah kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan teratur, sehingga di antara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu. Di sini ada perbedaan pengertian kelompok dari para ahli. Yang pertama tadi menurut Humans, beliau berpendapat bahwa kelompok itu terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berkomunikasi dan anggotanya tidak terlalu banyak. Sedangkan menurut Ahmad Esruki, kelompok ini merupakan seseorang yang berinteraksi dengan orang lain secara psikologis. Dia itu sadar bahwa dia lagi ada dalam suatu kelompok. Dan yang terakhir, Muzafir Sherif. Menurut Muzafir Sherif ini, seseorang yang berkomunikasi secara intensif dan terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu. Selanjutnya, peran sosial. Peran sosial merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki status sosial tertentu di dalam masyarakat. Peran sosial sendiri ini, peran sosial seseorang itu dalam masyarakat sangat ditentukan oleh status sosial yang dimilikinya. Nah, fungsi dan manfaat peran sosial itu apa aja sih? Yang pertama, ada seseorang itu bisa menjaga kelangsungan struktur masyarakat, seperti peran sebagai seorang ayah atau peran sebagai seorang ibu. Selanjutnya, yang kedua, seseorang bisa membantu seseorang lainnya yang kurang mampu di dalam lingkungan atau di sebuah wilayah. Tindakan individu tersebut membutuhkan peran seperti perawat, dokter, pekerja sosial, dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk bisa menjadi sarana aktualisasi diri, seperti seorang lelaki sebagai seorang suami atau seorang bapak, seorang wanita sebagai seorang istri atau seorang ibu, dan seorang seniman dengan karyanya, dan masih ada contoh lainnya ya. Selanjutnya, peran gender. Peran gender ini merupakan perilaku yang dipelajari di dalam suatu masyarakat atau komunitas yang dikondisikan bahwa kegiatan, tugas-tugas, atau tanggung jawab patut diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan. Peran gender ini dapat berubah dan dipengaruhi oleh umur, kelas, ras, etnik, agama, dan lingkungan geografi, serta ekonomi dan politik. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki peran ganda di dalam masyarakat. Perempuan kerap mempunyai peran dalam mengatur reproduksi, produksi, dan kemasyarakatan, sedangkan laki-laki lebih terfokus pada produksi dan politik kemasyarakatan. Peran gender adalah peran-peran yang ada di dalam masyarakat
yang dilaksanakan oleh laki-laki dan juga perempuan karena jenis kelamin mereka yang berbeda. Peran seorang ibu dan ayah, misalnya, melekatkan hak dan kewajiban untuk mengasuh anak-anak dan mencari nafkah bagi keluarga. Kedua perangkat peran tersebut dihubungkan dengan perilaku-perilaku dan konsekuensinya adalah nilai-nilai sosial. Apabila individu-individu tidak melaksanakan peran gendernya sesuai dengan harapan-harapan di masyarakat, mereka akan mendapatkan sanksi yang cukup serius. Namun, alokasi tugas-tugas dan nilai-nilai tersebut sangat bervariasi di berbagai budaya, komunitas, dan berbeda-beda dari waktu ke waktu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peran gender itu dikonstruksikan oleh budaya yang dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan politiknya. Selanjutnya, kohesivitas kelompok. Kohesivitas kelompok ini merupakan proses kesatuan, kelekatan, atau daya tarik individu terhadap kelompok dalam rangka pemenuhan tujuan dan motivasi untuk bersama di dalamnya, yang memiliki tingkat ketertarikan dan keyakinan untuk bersama dalam keberhasilan kelompok. Kohesivitas kelompok kerja merupakan daya tarik emosional sesama anggota kelompok kerja, di mana adanya rasa saling menyukai, membantu, dan secara bersama-sama saling mendukung untuk tetap bertahan dalam kelompok kerja dalam mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, aspek-aspek kohesivitas dalam kelompok. Yang pertama ada kekuatan sosial. Kekuatan sosial ini berasal dari dalam diri individu untuk tetap berada di dalam kelompoknya. Yang kedua, daya tarik. Individu ini lebih tertarik melihat dari segi kelompok kerjanya sendiri daripada melihat dari anggotanya secara spesifik. Yang ketiga, kesatuan dalam kelompok. Perasaan saling memiliki terhadap kelompoknya dan memiliki perasaan moral yang berhubungan dengan keanggotaannya di dalam kelompok. Yang terakhir, kerjasama kelompok. Individu memiliki keinginan yang lebih besar untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok. Yang terakhir ada social facilitation. Social facilitation adalah kecenderungan orang untuk melakukan tugas dengan lebih baik bila tugas yang diberikan itu sederhana, dan lebih buruk bila tugasnya kompleks. Dalam keadaan hadirnya orang-orang lain dan kinerja mereka itu dievaluasi. Selanjutnya, penyebab social facilitation. Penyebab social facilitation ini ada 3. Yang pertama, alertness. Yang kedua, evaluation apprehension. Dan yang ketiga, distraction conflict. Alertness itu merupakan ketika kehadiran orang lain membuat kita lebih siaga. Yang selanjutnya, evaluation apprehension, yaitu kehadiran orang lain membuat kita lebih peduli akan penilaian orang lain terhadap kita. Dan yang terakhir ada distraction conflict, di mana kehadiran orang lain ini dapat mengalihkan perhatian kita pada saat mengerjakan tugas. Di sini yang terakhir, ini contoh dari social facilitation. Pada pertandingan sepak bola, biasanya kita sering dengar ya bahwa kalau suatu tim bertanding di kandangnya sendiri, maka tim tersebut itu akan memperoleh keuntungan karena mereka tampil di hadapan pendukung mereka gitu, yang pasti akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada mereka. Sekian presentasi dari saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.